halaman 38, hikmah yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Dalam kesempatan lain beliau berkata, man tarakal hazma lil wahmi fahuwa ahmakun, wa man aqama ala syakki ma'al imkalil masiri alal yakin fahuwa akhraqu. Barang siapa yang meninggalkan kemauan karena ragu, maka ia termasuk orang yang bodoh. Dan barang siapa yang mendirikan agama atas dasar keraguan, padahal ia dapat mengerjakannya dengan keyakinan, maka ia termasuk orang yang tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد إلى قوله رضي الله عنه وعنكم من ترك الحزم للوهم فهو أحمق. Barang siapa orang meninggalkan al-hazma, bisa maknanya di situ keteguhan, bisa maknanya di situ keyakinan, bisa maknanya di situ sesuatu yang sudah jelas, yang nyata. Ada sesuatu yang jelas, yang udah nyata, yang membuat kamu yakin, teguh, kemudian kamu tinggalkan. Lil wahmi, untuk mendapat sesuatu yang samar-samar, yang menduga-duga, masih di dalam dugaan. Nah, orang yang meninggalkan sesuatu yang jelas, orang yang meninggalkan sesuatu yang sudah pasti karena adanya keraguan. Waham ini ragu. Waham itu malayuthiqa husuluhu, yang tidak pasti untuk didapatkan, keraguan. Padahal dia udah mendapatkan suatu kepastian. Tamam. Ditinggalkannya karena ada yang membuatnya ragu. Jadi dari yakin pindah kepada satu keraguan. Semisal ini orang dikatakan Imam Al-Haddad fahuwa ahmak, dia adalah orang yang ahmak. Apa itu ahmak? Qalilul aqli, sedikit akalnya, maksudnya setengah gila mungkin ya orang. Sedikit akal. Masa dari yakin pindah ke ragu? Masa dari keteguhan pindah kepada keraguan? Kamu udah yakin. Kemudian memilih sesuatu yang menjadikan kamu ragu. Ahmak ini namanya. Bodoh.
Sedikit akal itu bodoh. Kenapa dinamakan bodoh? Kenapa ini orang dinamakan ahmak? Karena dia meninggalkan sesuatu yang dicarinya, yang sudah pasti, yang sudah bisa diketahui dari apa yang dia cari itu, untuk mencari sesuatu yang belum pasti. Jadi yang udah pasti ditinggalkan, yang belum pasti diambil. Ini orang ahmak namanya. Nah, maka dari itu kita ini diajarkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam untuk satu perkara yang jika terdapat di situ keraguan, maka hendaknya kamu mencari untuk mendapatkan satu keyakinan yang bisa memantapkan hatimu. Bilang Rasulullah, beliau bersabda, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa-apa yang membuat kamu ragu kepada apa-apa yang membuat kamu tidak ragu. Maksudnya yakin. Tinggalkan itu ragu, dapatkan keyakinan. Tamam. Jangan jadi manusia yang ahmak, yang tidak bisa mendapatkan sesuatu yang pasti kamu yakini hanya karena ada keraguan dan kebimbangan terhadap sesuatu yang belum pasti. Jangan kita menjadi manusia yang seperti itu dalam segala hal. Dalam segala hal. Sehingga hidup kita tidak menjadi orang yang yang dibawa arus ke sono ke sini, arus pasang ikut, arusnya surut dibawa lagi. Ya, jangan. Kamu harus punya prinsip dalam hidup. Kita harus punya keyakinan. Tak boleh prinsip kita, diri kita menjadi bimbang karena sebab sesuatu, padahal kamu tadinya sudah menjadi orang yang membangun prinsip yakin. Jangan seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, maka Imam Haddad mengkiaskan gambaran manusia tersebut dinamakan ahmak. Dia udah yakin Tuhannya Allah, timbul keraguan. Nah, ini bodoh. Kalau bab itu mah bisa sampai ke tahapan gila namanya. Bodoh mah terlalu gila lah mungkin lebih pantas. Masa sudah bertuhan Islam, bertuhankan Allah, beragamakan Islam, tiba-tiba timbul keraguan. Yakin kepada Tuhan selain Allah. Ini bukan bodoh, di atas bodoh nih namanya. Apa di atas bodoh namanya? Gila ya kali ya. Allah jaga iman kita insya Allah. Memantapkan keyakinan kita. Berkata guru kami Habib Salim bin Abdullah Syatiri, sesuatu yang sudah ada dasar yakin, keteguhan, kemantapan, ya, sesuatu yang jelas, itu adalah sesuatu yang tidak perlu lagi di istikhorohin.
Istikharah itu kalau kamu masih bimbang. Tamam. Masih ada keraguan. Nah, istikharah. Kalau udah yakin, apa yang mau diistikharah? Mau berangkat haji umroh. Nanti anda istikharah dulu ya. Ahmak tuh. Mau haji kok mau umroh istikharah. Sholat berjamaah di masjid yuk. Istikharah bentar ya. Ya. Jelas baik kok, jelas bagus kok diistikharahin. Kalau kamu bingung, kamu belum tahu belum bisa mendapatkan sesuatu yang pasti yang bisa memantapkan dirimu, keyakinanmu, butuh istikharah. Mau menikah, udah tahu keluarganya bagus, saudara-saudaranya Masya Allah, ruang lingkupnya baik, perempuannya juga memenuhi kriteria. Dari sebaliknya begitu juga. Laki-lakinya Masya Allah, keluarganya bagus, ruang lingkupnya baik, saudara-saudarinya juga baik-baik semua. Loh kok perlu diistikharahin? Ya kalau seandainya ini calon yang mau dinikahi bagus, ya baik, tapi keluarganya, ruang lingkupnya, yang ada di sekitarnya gaduh-gaduh, tahu? Cel. Ada di situ bayam, ada di situ wortel, ada di situ toge, ada di situ kacang, campur aduk, kacau balau. Kacau balau. Tapi perempuannya bagus, baik. Perlu istikharah. Kenapa? Bukan soal perempuannya yang mau kamu nikahi, bukan soal laki-lakinya yang mau kamu nikahi, tapi ruang lingkup yang ada di sekitar itu bisa mempengaruhi, bisa mempengaruhi. Kamu baik masuk ke ruang lingkup itu bisa berubah, ya. Atau kamu nanti punya anak, tiba-tiba kamunya meninggal, nah anakmu di ruang lingkup yang kurang sehat, kasihan dia. Perlu istikharah. Perlu istikharah. Tapi kalau udah jelas semua, apa yang mau diistikharahin? Udah jelas, udah perlu istikharah. Tapi Anda masih bimbang, Anda tetap mau istikharah, ya nggak apa-apa. Istikharah aja nggak apa-apa. Tapi sesuatu yang sudah jelas, untuk apa diistikharahin? Diajak orang hadir majelis, istikharah bentar. Oh itu tempat baik kok. Apa yang dibutuhkan dari istikharah menghadiri tempat-tempat yang baik. Maka dari itu hendaknya bagi orang yang memiliki akal membangun perkara atas dasar yakin dan adanya di situ sesuatu yang jelas. Ini yang harus kita bangun ini pada diri kita masing-masing. Ya. Kamu harus menciptakan untuk dirimu keyakinan yang tidak bisa digoyang oleh apapun. Ya, ini prinsip namanya.
Makanya dikatakan orang itu kalau berjalan di atas prinsip yang sudah dia bangun, tidak akan ada yang bisa menggoyahnya. Dia punya prinsip, nggak bakal ada yang bisa mengubah prinsipnya. Ya. Tapi kalau orang tidak punya prinsip dalam hidup, ya bisa terbawa arus sana sini, bisa tersesat dia, karena dia tidak membangun dirinya dari setiap perkara yang akan dia lalui atas dasar keyakinan, dan yakinnya itu penuh dengan keteguhan. Harus itu yang pertama. Lalu yang berikutnya apa? Jangan membiasakan dirimu selalu dalam keadaan kebingungan. Jangan biasakan dirimu hidup di atas kebingungan. Karena itu bisa membuat satu kerugian untuk dirimu sendiri. Orang yang merugi itu salah satu sebab orang itu bisa merugi karena dia selalu dalam keadaan bingung. Tidak ada pegangan pada dirinya. Pegangan dalam arti kemantapan hati, keyakinan. Ya, tidak ada. Ini orang selalu bimbang. Yang bimbang ini segala sesuatu yang bisa merugikan orang bisa dia dapatkan, bisa terjadi pada dirinya. Lalu jangan kita beramal atau melakukan satu amal puncaknya adalah keresahan, kebingungan tanpa kamu bisa mendapatkan sesuatu yang hak, yang bisa membuat kamu mantap hati yakin. Jangan lakukan sesuatu pekerjaan atau amal yang ujung-ujungnya nanti kamu tidak mendapatkan sesuatu yang pasti. Malah kamu tetap dalam keadaan kebingungan. Ya. Ini banyak dialami oleh orang. Makanya dikatakan nikmat hidup itu ketika kamu tidak tahu urusan orang lain di luar. Paling nikmatnya hidup. Kamu tidak mengetahui urusan orang lain di luar sono. Kalau udah banyak tahu urusan orang di luar sono, kepo bahasa kamu sekarang ya. Bahasa kita sekarang nih kepo, betul, pengen tahu hal orang. Tidak bakal terbina pada dirimu prinsip keyakinan. Kenapa? Terlalu banyak mendengarkan berita. Berita yang tidak penting lagi. Bahkan dikatakan dungu orang di zaman saat ini, dia mencari tahu. Dia fudul kepo sama dunia luar sono. Itu ngerasin hati yang seperti itu, ngotorin hati. Bagaimana mau nyaman hati kita? Terlalu banyak yang kita dapetin, kita dengarkan, kita cari tahu. Jangan, tidak penting yang seperti itu. Kalau memang kita pengen hidup di atas keyakinan, keteguhan, dan bisa berpegang pada prinsip dirimu sendiri, berupayalah untuk tidak
banyak mengetahui urusan atau hal orang di luar sana. Artinya bukan urusanmu, dosa kamu pengen tahu. Maka nyaman kamu punya hidup. Nyaman betul orang yang tidak mau tahu urusan orang lain. Jangan pernah tahu, pengen tahu, mencari tahu. Sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dirimu, tapi itu urusan orang lain. Tak usah. Diceritakan seorang penuntut ilmu selesai keluar dari pesantren, waktu mau pulang di tengah-tengah jalan dia melewati satu tempat yang terbuka, lapangan yang terbuka. Di tengah-tengah lapangan dia melihat ada seorang laki-laki, di sampingnya wanita yang tidak mengenakan busana. Artinya terbuka semua auratnya, tidak ada terkecuali. Ada di dalam kerangkeng, atau kerangkeng, kayak penjara kecil, dikurung, kurung. Tapi untuk manusia. Di sisi kanannya, sisi satu lagi banyak tergeletak mayat manusia. Ini laki-laki, tangannya, badannya pedang dan bersimbah darah. Tidak ada satu makhluk hidup pun manusia di sekitaran kampung tersebut. Semua pada masuk ke dalam rumah. Nah, ini orang di tengah-tengah lapangan. Lewat ini penuntut ilmu yang baru selesai tamat dari mondok. Ia lewatin itu kampung 20 tahun yang lalu, menuntut ilmu. Setelah berlalu 20 tahun, tutup itu siapa main hordengnya? Setelah berlalu 20 tahun, mau pulang ke kampungnya, lewatin itu kampung lagi. Mau naik kapal, mau ke pelabuhan, mau ke SDF dah. Lewatin itu kampung. Nah, saat yang lewati kampung itu kok berubah ya? Ya udah 20 tahun. Terakhir dia melewati tempat itu 20 tahun silam. Lulus pesantren, mau balik kampung, lewatin lagi itu kampung setelah berlalu 20 tahun. Nah, di tengah lapangan itu dia lihat kejadian seperti itu. Namun ini thalabul ilm ini, santri ini, sebelum dia meninggalkan pesantren dia dapat tiga wasiat dari gurunya. Salah satunya, jangan pernah mau tahu urusan orang. Maka kamu akan diberikan Allah keselamatan. Selamat dunia, selamat akhirat. Ini salah satu nasihat wasiat gurunya. Waktu dia lewat ini lihat kejadian tersebut, mulai kan penasaran. Namanya manusia itu pasti ada sifat kepo tadi. Mendekatlah dia ke ini orang. Tujuannya apa? Pengen tahu, mau tanya, kemana kok warganya sepi semua? Terus kok kamu dalam keadaan seperti ini? Pengen namanya penasaran. Sifat manusia itu. Tapi sifat yang tidak bagus. Bukan termasuk akhlak al-karimah. Tapi akhlak madmumah. Fudul, kepo itu. Tengah-tengah perjalanan menuju ini orang, dia teringat wasiat nasihat gurunya. Jangan pernah tahu urusan yang bukan urusanmu. Gak usah tahu urusan orang, gak usah ikut campur urusan orang, selamat dunia akhirat, kata gurunya. Dia teringat. Akhirnya dia balik badan. Nggak jadi dia. Waktu dia balik badan diteriakin sama ini orang yang megang pedang nih tadi. Sini, kata dia. Balik lagi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kulihat kamu menuju arahku, terus kau balik arah lagi. Apa kisah?
Oh, enggak apa-apa sih kata dia. Jangan bohong. Iya, tadi aku pengen tahu, pengen tanya, kamu ini siapa perempuan yang telanjang ini, kemudian kok banyak mayat, lah kamu sendiri kenapa megang pedang kayak gitu. Tadinya sih pengennya, cuma aku teringat nasihat wasiat guruku, jangan mau tahu urusan orang. Ya udah aku balik arah lagi. Ah, selamat kau ikuti nasihat gurumu. Tahu kenapa? Kata si ini yang megang pedang tadi. Ah, nggak mau tahu. Kan dia nanya, tahu kenapa? Nggak mau tahu. Kamu tahu siapa perempuan ini? Nggak tahu dan nggak mau tahu. Oke. Tahu sebab ini orang mati banyak nih? Nggak tahu dan nggak mau tahu. Karena dia pegang nasihat wasiat gurunya. Ini yang perempuan ini istriku katanya. Oh, masuk kerangkeng dalam keadaan tidak berbusana. Istrinya dia sendiri itu yang dia kedapatan tertangkap basah selingkuh di depan mata kepala. Ya, bukan kabar angin, kabar burung, tapi tangkap basah, lagi selingkuh. Wah, marah lakinya. Ya, rasukan setan udah. Kemudian aku bersumpah, kata si ini tadi, suaminya perempuan yang berselingkuh ini. Aku bersumpah, kalau ada yang tanya kenapa aku memperlakukan istriku seperti ini dari orang-orang kampung yang kenal, aku bunuh dia. Nah ini nah banyak yang nanya, kenapa binimu diginiin, kenapa binimu dimasukin kerangkeng, kenapa istrimu ditelanjangin. Ini nih sekian banyak nih, gara-gara tipu. Untung kamu dengarkan wasiat gurumu. Kalau enggak kamu korban berikutnya kata. Tamam. Ya? Memberi pemahaman untuk kita insya Allah. Kalau kita melakukan satu amal, perbuatan yang tidak ada didasari dengan keyakinan, dilandasi bahkan dengan keraguan, maka perbuatanmu, amalmu yang kau lakukan seperti sarabin bug'atun yahsabuhu dhama'an ma fata morgana. Dari jauh kita lihat seperti air. Ketika kita dekati ternyata tidak ada apa-apa. Cuma pantulan dari panas bumi di jarak yang cukup jauh terlihat di mata orang yang sedang haus. Seperti apa jadinya? Oh, banyak betul itu ada kolam renang tuh air. Padahal bukan. Fata morgana ya. Oh, dikejar sama dia. Tidak sampai-sampai. Ketika dia sampai di tempat yang dilihat, di ujung sana dilihat sama juga. Oh, di sana airnya juga berjalan berarti gitu ya. Padahal bukan air, tapi efek dampak panas bumi sehingga melihat dari orang yang kehausan itu seperti air padahal bukan air. Itulah gambaran orang yang tidak ada pada dirinya prinsip atau yakin. Ragu, bimbang, ya.
Ketika ada yakin dapat, dia tinggal untuk karena ada sesuatu yang membuatnya ragu. Lihada hendaknya atas kita, musannif menjelaskan, dengan mempelajari ilmu atau agama yang bersumber langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, lalu kepada para imam ulama setelahnya daripada kalangan orang-orang yang sholihin. Nah, kalau betul-betul kita dalam hal ini bisa mendapatkan hal tersebut, engkau akan menjadi seorang hamba Allah yang muhaggik muharrar, bebas inti, enggak menjadi tawanan budak. Budak apa? Budak keyakinan dan keraguan pada dirimu. Yang ada kamu menjadi hamba yang yakin. Diriwayatkan olehnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah. Kami sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, ya pernah suatu hari kami sholat di belakang Nabi. Setelah sholat, Nabi berbalik menghadap kami dan memberikan mau'idhah, nasihat. Tapi nasihat ini betul-betul dalam dan serius. Nabi memberikan nasihat ini tidak seperti biasanya. Nasihat yang membuat kami mendengarkan itu tegang, sehingga kami mendengarkan nasihat tersebut meneteskan air mata. Nabi itu memberikan nasihat kepada kami sampai kami itu menangis. Kemudian dari nasihat tersebut membuat hati kami ini ketakutan, kata mereka para sahabat. Lalu diantara kami bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatun muwadda'. Seperti seolah-olah nasihat ini, mau'idhah ini ya Rasulullah, nasihat terakhir. Seolah-olah engkau ingin meninggalkan kami, enggak lagi ada nasihat setelah hari ini. Apa yang mesti kami lakukan? Apa yang wajib kami, apa yang ingin engkau janjikan kepada kami ya Rasulullah? Kata Nabi, usikum bitaqwallah. Pertama, kuwasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, kuwasiatkan kepada kalian as-sam'i wa ta'ati, mendengar dan mentaati. Ini wasiat Nabi. Ya. Jangan jadi orang mendengar tapi enggak taat. Kita ini seperti itu. Mendengar tapi enggak taat. Ada masalah datang ke ulama, dikasih tahu, kuping dengar. Keluar daripada ulama, dari hadapan ulama enggak ditaatin. Kenapa? Karena bertolak dengan nafsunya. Enggak sesuai dengan keinginan nafsunya. Jangan, ya. Kalau kita datang kepada seorang guru karena masalah, kemudian didatangkan solusi oleh mereka, dengar dan taati. Kamu mendengarkan tapi tidak kamu taati, padahal yang disampaikan oleh ulama, oleh guru kita, itu adalah sebetul-betul dan sebaik-baik solusi. Karena kamu tidak taati, hanya mendengar, maka kamu tidak mendapatkan jalan keluar. Masalahmu tidak rampuh, tidak selesai, bahkan timbul masalah yang baru.
Karena yang disampaikan oleh ulama, guru-guru kita, orang-orang yang dekat sama Allah, itu apa yang mereka dapatkan daripada guru-gurunya. Yang mereka dapatkan daripada ulama-ulama sampai ke Nabi SAW. Nah, ini wasiat Nabi. Jangan cuma dengar, tapi tidak mentaati. Kamu mendengar itu kamu bisa membedakan. Beda kalau seandainya yang kamu dengar itu mengarahkan kamu untuk berpaling daripada Allah. Atau mengajak kamu maksiat. Jangan taati. Tapi kalau yang kamu dengar itu bagus, baik untukmu, ya jangan juga membangkang darinya. Dengan cara tidak mentaati. Ini wasiat Nabi. Ini pelajaran buat kita. Karena banyak daripada diri kita ini, kalau udah disampaikan, telinga mendengar, tetap aja kita membangkang. Yang rugi siapa? Yang menyampaikankah? Bukan. Yang mendengar. Ruginya sama yang mendengar. Jangan tinggalkan sholat. Dengar tuh. Jangan angkat suara ame suami. Dengar tuh. Ya. Jangan tidak taat sama orang tua. Kan dengar tuh. Tapi realitanya banyak aja yang nggak taat dari apa yang didengarnya. Selama itu tidak menjurus atau mengarah kepada maksiat dengan Allah dan Nabi atau membangkang syariat apa yang kita dengarkan, kita taati semaksimal mungkin. Ya, taatin, maksimalkan gitu. Baru berkah hidup kita, baru manfaat, baru dapat solusi. Ya, nah? Ada orang terlilit hutang, kerja di tempat yang tidak jelas, artinya berurusan dengan riba. Tuntutan hidup banyak, tulang punggung dalam rumah tangga. Akhirnya dia datang ke ulama minta solusi. Dikasih tahu, dikasih nasihat sama ini orang alim, orang soleh. Keluar dari tempat kerjamu sekarang, cari kerjaan yang lain. Tamam. Bertakwa kepada Allah, keluar dari tempatmu sekarang kerja dan cari kerjaan yang lain. Akhirnya apa yang didengarkan ditaatinya. Keluar dia resign, mundurkan diri karena tempat yang dia kerja ini berkaitan dengan hukum riba. Dia tidak mikir bagaimana tanggungan tuntutan yang sedang berjalan. Ya, mungkin mau bayar kontrak, mau bayar ini, mau makan anak, istri, keluarga dan lain sebagainya. Nggak. Dia yakin dengan apa solusi yang didatangkan oleh orang soleh dan ulama ini. Nah, ini penting, Nabi seperti itu, dengar, taatin. Karena yang didatangkan Nabi itu tidak akan menjerumuskan orang yang mendengarkannya. Dan turun-temurun itu sampai kepada orang-orang soleh daripada para ulama di zaman kita saat ini. Ruginya kalau kita mendengar tidak mentaati, berarti ya kembali kepada yang mendengarkan, bukan kepada yang menyampaikan. Akhirnya dia keluar, resign, kerja di salah satu hotel di Madinah sono. Dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah, akhirnya dibukakan Allah jalan keluar dan rizkinya tidak dia duga-duga. Coba nih kalau seandainya kita renungkan, kita resapin nih ayatnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhra wa yarzuqhu min haitsu. Takwa dulu atau nyari jalan keluar dulu? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar untuknya. Manusia mana yang tidak ada masalah di dalam kehidupan? Ayo, coba.
Tidak ada yang tidak ada masalah. Ujian, cobaan itu pasti ada. Setiap ujian dan cobaan mereka butuh jalan keluar. Allah memberikan solusinya dalam Al-Quran itu. Kamu pengen jalan keluar, kamu pengen cepat selesai dari masalah, ya takwa dulu sama Allah. Karena itu takwa jalan keluarnya. Jangan repot cari jalan keluar. Jangan repot cari solusi. Datang ke sono kemari, dikasih solusi pun tidak ditaatin. Cuma didengarin aja. Terus berharap dapat solusi. Enggak. Kalau kamu yakin dengan ini ayat, imanmu mengarahkan kepadamu yakin. Ya. Apa? Umayyattaqillah. Siapa bertakwa kepada Allah. Ini kunci pertama ini, takwa. Takwa kagak ada bagaimana dapat solusi. Oh, ya. Datanglah kamu ke Nabi sekalian, tapi nggak ada takwa sama Allah, ya nggak dapat solusi. Karena Allah menjanjikan solusi itu, jalan keluar itu didapatkan bagi mereka yang bertakwa. Ya. Kemudian berkaitan masalah rizki, wa yurzuquhu min haitsulah, kamu akan dapatkan rizki dari arah yang tidak kamu duga-duga. Tapi takwanya jangan lupa, yang pertama ini kuncinya, pembukanya ini takwa. Paham? Paham ya? Nah, ini kuncinya. Jadi nasihat wasiat Rasul setelah yang pertama bertakwa kepada Allah pertama. Yang kedua as-sam'i wa ta'ati, mendengar dan taati. Wa in abdan habasya, walaupun yang menyampaikan nasihat, menyampaikan kepadamu, memberikan solusi untukmu itu seorang hamba sahaya dari Habasyah. Sekalipun yang memberikan kamu jalan keluar nasihat itu seorang hamba budak. Tidak apa-apa. Ya, yang penting kamu selagi yang disampaikan ini oleh budak betul, tidak melenceng, dengar dan taati. Gitu. Fa innahu, kata Rasulullah, karena sesungguhnya man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kamu orang-orang yang setelah aku wafat, artinya yang hidup setelah aku tidak ada, kata Rasulullah, kalian akan mendapati dan melihat banyak sekali perbedaan dan khilaf. Banyak sekali. Khilaf, perbedaan pandangan. Ada yang dengan nama kelompok, yang mengklaim kelompok kami paling betul, berarti yang lain salah. Ini binasil hadis, Nabi sendiri yang menjelaskan. Perbedaan banyak nanti bakal didapatkan di umat setelah wafat Nabi. Ini zaman kita nih ya. Kalau bukan daripada ini itu salah. Yang betul cuma kami gitu. Banyak enggak kita dapetin yang seperti itu? Banyak. Jadi solusinya bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, ajaranku, dan sunnah ajaran para khulafa, orang-orang setelah aku. Ikutin sunnahnya Rasulullah, jalan yang diajarkan Rasulullah, para sahabat-sahabatnya Rasulullah, para tabi'in, tabi'in, kemudian 4 madhab. Ini semua dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Ikutin. Tamam. Tamassaku biha, pegang teguh. Ya. Dipegang teguh. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit pakai geraham. Jangan gigitnya pakai ini. Kalau gigitnya pakai gigi depan bisa lepas, tapi kalau gigitnya pakai geraham ya nggak bakal lepas. Nggak bakal lepas. Makan daging yang kejal, gigitnya pakai gigi depan, gigimu yang copot. Tapi kalau kamu
gigit pakai geraham, masuk ke daging tuh, gitu. Ya, atau karet, ban karet, ban motor karet dipotong, gigit kayak ini, tarik, gigimu ikut lepas ketarik. Tapi kalau pakai geraham, atas bawah gigit semua, nggak bakal bisa dilepas. Ya, jadi sunnah Nabi dan para sahabat, para tabiin, orang-orang setelahnya seterusnya sampai ke zaman kita daripada aslaf as-salihin, orang-orang yang soleh yang menapaki kaki mereka ngikutin ajaran leluhur mereka sampai ke Nabi Muhammad, gigit pakai geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati atas kalian dengan perkara-perkara yang baru, yang timbul, yang tampil. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Yang baru-baru ini namanya bid'ah. Dinamakan bid'ah, sesuatu yang baru. Enggak ada di zaman enggak ada di zaman Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan yang namanya bid'ah itu pasti dhalal, sesat. Di dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang sesat pasti tempat kembalinya neraka. Nah, makanya kita harus punya prinsip, keyakinan. Apa yang udah disepakati olehnya para ulama 4 madhab, ahlu sunnah wal jamaah, gitu. Mereka yang betul-betul di atas sunnah Nabi dan Khalifah Ar-Rasyidin yang mendatangkan petunjuk, ya, wal jamaah, dan banyak, bukan sedikit, banyak. Tamam. Ngapain ngikutin yang baru-baru, yang kecil, yang baru nongol, yang sedikit? Ini bikin ulah itu namanya. Bilang ziarah kubur syirik lah. Ini kan baru semua. Mana ada di zaman Nabi. Nabi paling suka ziarah. Hampir setiap hari ke Uhud Nabi itu dihitung. Dikatakan hampir setiap hari ziarah ke paman dan syuhada Uhud. Hampir dikatakan setiap malam ziarah ke Baqi. Ya nggak? Mana ada bilang syarak syirik. Baru-baru ini aja bilang syirik, tahlil, macam-macam dah. Maulid, bid'ah, yang adakan maulid masuk neraka semua. Wah, saya sama kalian ini nahlin dong. Kayak neraka tuh punya dia gitu loh. Ini Virgo yang kecil-kecil nih, dia ndak ada namanya wal jamaah tuh nggak ada. Sepakatnya para jamaah nih min ahli sunnah, nggak ada yang mengatakan hal seperti ya kalau memang ziarah ke kubur minta sama ahli kubur, babnya lain. Sepakat juga ahli sunnah wal jamaah, ada syirik minta kepada Allah bukan kepada manusia ahli kubur lagi. Hatta kita ahli sunnah wal jamaah sepakat itu perbuatan syirik. Makanya penting kita belajar taklim, dekat sama ulama. Jadi kita ada prinsip, ada keyakinan, nggak ada waham bimbang, nggak ada bingung. Dan saat belajar, sungguh-sungguh. Ketika nggak tahu, tanya. Gitu. Semua kalau seandainya mau kita bicara bid'ah itu pun terbagi banyak bid'ah itu. Ya ada yang namanya bid'ah yang menyesatkan, ada juga bid'ah yang baik. Nama Nabi kagak ada maulid. Abbas bin Abdul Thalib pertama orang yang memuji Nabi dengan syair. Izin sama Nabi, diizinkan loh sama Nabi. Dulu memang dilarang Nabi ziarah kubur ya karena histeris. Para penziarah ini ekstrim semua gitu. Tapi ketika ditata oleh Islam, Nabi tidak melarang lagi. Bahkan Nabi mencontohkan paling seringnya orang yang berziarah. Kalau tidak kita punya keyakinan dari sekarang yang bisa kita ajarkan kepada anak kita, nanti kamu mati, tidak ada yang ngirimin Fatihah untuk kamu. Kenapa? Syirik. Ya, kamu mati, tidak mau mereka kirim tahlil baca doa untuk kamu. Kasihan kita di dalam kubur. Gara-gara apa?
Anak kita ndak kita tanamkan keyakinan, anak kita ndak tahu kita taruh dia di mana, gurunya nggak jelas, belajar sama siapa, wallahu alam, internet. Ya. Ad-da'il fadil, ad-da'il Allah, al-ustad, Google, mampus kau. Belajar sama internet, nanya sama internet, belajar sama guru, sama HP. Keluaran pondok pesantren mana? Pesantren Android. Pesantren Android. Kamu di mana? Anak pesantren iPhone 16 Pro Max, alhamdulillah. Wow. Jadi gurunya dia itu elektronik gitu, ya. Guru orang manusia, kitab yang jelas sanatnya. Ini guru sama siapa, berguru sama siapa. Harus jelas. Sampai ke Nabi SAW. Jadi tidak sembarangan yang diajarkan. Kalau internet itu sembarangan aja yang diajarkannya itu. Belajar maksiat bisa nggak dari Ustadz Google, Kiai Google? Bisa. Tapi kalau ulama yang bersanad sampai ke Nabi, tempelengnya kamu minta belajar maksiat sama dia. Ya. Semet. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa man agama ala syakki ma'a imkanil masir, dan siapa orang dia orang tersebut memiliki pada dirinya keraguan, ma'imkanil masir alal yakin, namun di sisi lain memungkinkan dia untuk berjalan dan mendapatkan keyakinan. Paham? Jadi dia kebingungan, tidak ada penjelasan, tidak ada sesuatu yang bisa memberikannya yang jelas, hidup dalam keraguannya, padahal memungkinkan untuk dia berjalan atas keyakinan, untuk mendapatkan keyakinan. Ditinggalnya gara-gara ragu tadi, padahal dia sudah mendapatkan keyakinan bahwa akhraq ini orang dinamakan dungu atau dikatakan orang yang kebingungan. Dikatakan orang yang kebingungan. Maka dari itu bana alal yakin, timbulkan, bangun pada dirimu prinsip yakin. Jangan biarkan keraguan itu menghantuimu atau hinggap di dalam hatimu. Ada pada dirimu. Sehingga engkau tidak dikatakan oleh seperti yang dikatakan Imam Al-Haddad dalam kitab ini. Entah itu ahmak, bodoh, atau dia dungu, jadi orang yang kebingungan. Allah berikan pemahaman untuk kita, insya Allah. Dikuatkan keyakinan kita akan sesuatu yang berkaitan dengan akidah khususnya, ya, prinsip-prinsip agama. Tidak dalam keadaan menjadi orang yang penuh keraguan, bimbang, atau orang yang bingung. Ya, mudah-mudahan dijauhkan kita dari sifat tersebut dan dilindungi kita, iman kita, Islam kita, sampai ajal datang kepada kita dalam keadaan kita meninggalkan dunia membawa keyakinan.
Ya, yakin di dalam iman kita, yakin terhadap Islam kita, yakin terhadap apa yang didatangkan oleh guru-guru kita. Ya. Dan jangan pernah berburuk sangka sama siapapun. Ya. Jangan pernah menganggap remeh orang lain. Karena itu bisa menjadikan engkau manusia yang merugi. Kita yakin sama guru kita bukan berarti kita meremehkan guru yang lain, ulama yang lain. Cara boleh beda, cara berdakwah boleh beda. Tapi kalau jelas dia bagian daripada ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh kita meremehkan dia, tidak boleh kita nyaci maki apalagi ya, atau membenarkan seolah-olah guruku ajarannya yang paling betul, yang lain salah. Jangan, tidak pernah dididik kita selama belajar akan perkara seperti itu. Dalam urusan ilmu, dalam urusan agama, dalam urusan agama plus dunia pun sama, tidak boleh kita meremehkan orang yang ada di sekitar. Maka selamat kita punya hati. Ya, dengan itu selamat diri kita dunia dan akhirat. Semoga Allah beri pemahaman insya Allah, dan diberkahi perkumpulan kita pada malam hari ini, dikuatkan keyakinan kita kepada Allah, Rasul kita Muhammad SAW, dan orang-orang yang berjalan di garis daripada apa yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil la